PMK kembali menyerang hewan ternak berupa sapi di sejumlah wilayah di Jawa Timur, termasuk beberapa kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Namun pada serangan PMK Jilid 2 ini tidak satu sen pun pemerintah mengalokasikan anggaran pengobatan atau vaksinasi sebagaimana yang telah dilakukan pada wabah PMK pertama. Informasi selengkapnya pemirsa, kita telah terhubung bersama rekan Ahmad Faisal Edo, jurnalis Tribun Madura yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Ahmad Faisal Edo, informasi selengkapnya. Baik rekan Justina di studio dan Tribuner, selamat siang. Pemerintah melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (DKH) Kementerian Pertanian RI saat ini sedang berkonsultasi dengan Bareskrim Polri untuk menentukan besaran tarif jasa layanan pengobatan secara mandiri yang harus dikeluarkan masyarakat peternak sapi kepada para petugas medik dan paramedik dalam upaya pengendalian penyakit mulut dan kaki atau PMK. Langkah ini ditempuh Dirjen PKH Kementerian Pertanian karena tidak tersedianya pos anggaran untuk penanganan serangan PMK Jilid 2 yang telah dialihkan untuk program pompanisasi lahan pertanian. Kepastian bahwa nol anggaran pada Dirjen PKH berkaitan dengan pengendalian PMK disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan, Dr. Hewan Ali Maki pada Kamis 9 Januari 2025 kemarin. Yang menjelaskan ada 2 poin yang sedang dikonsultasikan Dirjen PKH kepada Bareskrim Polri untuk menentukan besaran tarif pembiayaan secara mandiri. Pertama, apakah pemerintah masih akan menyediakan obat-obatan namun tanpa anggaran operasional paramedik? Kedua, apakah pemerintah sudah tidak lagi menyediakan vaksin yang kemudian semua kebutuhan vaksin dan jasa layanan paramedik menjadi tanggungan penuh para peternak sapi? Tribuners, di tengah upaya mencari formula yang tepat berkaitan besaran tarif jasa layanan pengobatan secara mandiri, perkembangan serangan PMK terhadap sapi-sapi milik masyarakat di beberapa daerah Jawa Timur semakin mengkhawatirkan, tidak terkecuali di Kabupaten Bangkalan. Ali Maki memaparkan peningkatan kasus PMK sapi jilid 2 di Kabupaten Bangkalan mulai terlaporkan sejak 9 November 2024 di Kecamatan Modung. Setelah itu kasus PMK jilid 2 merembet ke Kecamatan Kelampis, Kecamatan Geger, dan Kecamatan Galis. Sejak November 2024 hingga 8 Januari 2025, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan telah mendata sebanyak 225 kasus PMK dengan status telah terlaporkan dan sudah ditangani oleh petugas, termasuk laporan kematian sapi sebanyak 36 ekor dan 12 ekor sapi dipotong paksa. Meski demikian, pemerintah hingga saat ini belum mengeluarkan status wabah PMK, melainkan hanya surat dari Menteri Pertanian berkaitan kewaspadaan dini peningkatan kasus penyakit menular strategis. Sebelumnya, pemerintah sudah menyatakan bahwa wabah PMK sudah berlalu dan SK wabahnya sudah dicabut. Hal inilah yang kemudian mendorong Kementerian Pertanian untuk mengalihkan semua anggaran di Dirjen PKH untuk optimalisasi pompanisasi lahan pertanian. Dengan kondisi nol anggaran, Ali Maki menegaskan tidaklah mungkin petugas melakukan pelayanan pengobatan di lapangan tanpa dibayar. Petugas medik disebutnya juga butuh bensin untuk ke lapangan. Ia menambahkan puncak kasus PMK diprediksi pemerintah akan terjadi pada Februari 2025 mendatang, namun pada kenyataannya anomali cuaca menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus PMK pada Desember 2024 lalu. Faktor lain yang juga mempengaruhi kembalinya kasus PMK seperti tahun 2022 disebut Ali Maki karena tidak efektifnya kegiatan vaksinasi lanjutan di tahun ketiga atau pada tahun 2024. Padahal sejatinya roadmap bebas wabah PMK diproyeksikan pemerintah akan dideklarasikan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2025. Demikian rekan Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Ahmad Faisal Edo, jurnalis Tribun Madura atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini berikut wawancara wartawan kami bersama Kesehatan Hewan di Peternak Bangkalan, Dr. Hewan Ali Maki. Dari tanggal 19 November sampai dengan tanggal 8 kemarin yang sudah kami update laporannya, itu di Bangkalan ada sekitar 225 ekor kasus yang sudah terlaporkan dan sudah ditangani oleh petugas. Ada juga laporan kematiannya sebanyak 36 ekor. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.